Hadis sahih riwayat dia dari Anas, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 4 halaman 365, artinya, aku bukan dari dunia dan dunia bukan dari aku. Sesungguhnya aku dibangkitkan bersama hari kiamat berkejaran. Aku dan pewarisku bukan bagian dari dunia. Artinya tidak mencintai dunia. Tetapi kalau Allah memberikan keduniaan, kekayaan, aku akan memeliharanya dengan baik. Tapi orang alim bukan pewaris dunia. Bukan yang dicita-citakan itu adalah kekayaan semata-mata. Tapi cita-citanya adalah keridhaan. Kekayaan itu hukum wajib. Karena Nabi melarang kita itu miskin. Ajarkan kepada anak-anakmu surat Waqiah agar mereka tidak menjadi miskin. Jadi Nabi tidak suka itu miskin. Tapi kekayaan bukan sasaran utama. Sasaran utama adalah masuk surga dan disayangi oleh pemiliknya. Lanjut. Hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Salmi dalam Al-Juhud dari Aisyah, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 3 halaman 78, artinya, dunia ini tidak sepatutnya untuk Muhammad dan tidak untuk keluarga Muhammad. Kekayaan dunia tidak patut untuk Nabi dan tidak patut untuk keluarganya. Dan juga pewarisnya. Keluarga aja masuk, apalagi pewaris. Karena kalau orang alim sudah mencintai dunia, mencintai harta, maka dia memimpin manusia tidak akan jujur lagi. Murid-muridnya yang banyak bersedekah disayang, murid yang tidak bersedekah dia akan sisihkan. Lalu gerak rohaninya dan gerak jasmaninya hanya mengarah kepada pengumpulan harta. Lanjut. Hadis riwayat Tabrani dari Anas, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 1 halaman 35, artinya, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Bertakwa itu dan berilmu. Tidak mungkin mencapai suatu ketakwaan tanpa ilmi. Karena yang disebut takwa itu adalah suatu kemampuan diri mengenal Allah dan mampu berdialog. Dibutuhkan ilmi, saudara. Maka bila hadis ini dirubah redaksinya, keluarga Muhammad adalah orang alim. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim dan dia dari Ibnu Mas'ud, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 4 halaman 574, artinya, apakah urusanku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia melainkan seperti orang naik kendaraan yang berteduh di bawah sebatang pohon, kemudian berangkat dan meninggalkannya. Jelas, lanjut. Hadis riwayat Ibnu Sa'd dari Hasan, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 4 halaman 379, artinya, sungguh aku telah melihat para malaikat memandikan Hamzah. Hamzah itu mati dalam perang Badar, saudara. Tapi Nabi melihat Hamzah dimandikan oleh malaikat. Berarti Nabi itu punya kemampuan kasaf, melihat gaib. Maka saya katakan, bukan orang alim yang tidak mempunyai daya kasaf. Banyak jamaah sini yang punya daya kasaf. Habis majelis begitu, dia bilang, Imam, saya melihat di depan imam itu ada macam kunang-kunang kecil begini. Kamu kasaf, nggak usah cerita orang. Banyak yang begitu. Itu ada dasar hukumnya bahwa mereka melihat malaikat.
Lanjut. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Aisyah, dikutip dari kitab Al-Jami' Ushagir 2 halaman 45, artinya, sesungguhnya orang yang kamu paling bertakwa, sesungguhnya orang kamu yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling tahu tentang Allah adalah aku. Yang paling bertakwa dan paling kenal Allah adalah aku, Rasul, dan pewarisku alim. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dikutip dari kitab Al-Jami' Ushagir 3 halaman 108, artinya, aku melihat Tuhanku Azza wa Jalla. Nabi yang bilang ini. Coba baca lagi, Bang. Orang mau dengar rame-rame. Aku melihat Tuhanku Azza wa Jalla. Rasul berkata, saya lihat Allah. Walaupun dalam bentuk perumpamaan. Tidak ada manusia mampu memandang Jibril dalam wujud asli. Karena Jibril itu warnanya hijau dan bersayap 600. Jibril berkata, bila aku turun ke bumi dalam wujud asli, maka bumi ini meledak. Apalagi Allah. Malaikat maut namanya Israel. Nabi berkata, Israel itu warnanya biru, bertaring. Bila ditumpahkan seluruh air laut ke kepalanya, tidak akan menetes, walaupun setetes. Alangkah besarnya kepalanya Israel itu. Bagaimana DP taring? Bila taringnya ditancapkan ke bumi, tidak ada yang bisa hidup, bisa tumbuh pada bumi itu. Jadi tidak ada. Nabi pun melihat Israel. Aisyah berkata, ya Rasulullah, ada orang Arab datang memberi salam. Begitu saya lihat matanya, saya ngeri sekali. Oh, tenang, tapi tenang itu. Siapa ya Rasul? Israel, suruh masuk. Saya takut ya Rasul. Rasul teriak dari kamar, Israel, masuk Joel. Ada apa? Tapi tidak panggil ngana. Ada apa? Saya Muhammad diperintah mencabut nyawamu. Oh, jangan main cabut dulu. Coba tanya dulu kepada Allah, umat saya masuk surga berapa? Oh, itu bukan urusan saya Muhammad. Ya panggil ngana pe komandan no, Jibril. Oh, baik. Datang. Apa Muhammad? Saya mau cabut roh saya sama ngana pe anak buah ini. Israel namanya. Saya tidak mau dia cabut. Kalau dia cabut saya melawan. Dia ada ilmi, kita lihat ada ilmi. Baku sikat jo. Oh, jangan begitu Muhammad. Iya, saya mau dicabut, tapi terangkan dulu umat saya berapa yang masuk surga. Oh, kalau itu urusan Allah, ya tanya. Jibril terbang menghadap Allah. 1/4 bagian, hai Muhammad. Tidak mau saya mati. Balik lagi. Ya Allah, Muhammad tidak mau mati. Kalau cuma 1/4, bilang jo Pak Israel cabut jo. Aduh, jangan ya Allah, kalau dia sikat dengan ayat kursi, tariknya Israel bisa tapela-pela itu. Belum dia bagi dengan Nur Muhammad yang dia miliki. Awal mula penciptaan adalah Nur Muhammad. Jadi bubur itu Israel. Nah, kalau begitu baik-baik jo tanya apa dia. Bilang setengah aja, 50%. Enggak, 2/3, 75%. Baik, cabut jo. Itu pun Israel bilang, Muhammad jangan bapak pasang balos. Jangan kita pelanting nanti ini. Itu orang terhormat. Tapi kalau kita bilang begitu, mau cabut, kita masuk surga kan ada banyak cerita kan ada. Preman leh.
Martabat diri ini saudara, ini kisah-kisah kenabian kita resapkan dalam jiwa. Saya ingin begitu, terhormat. Jangan Israel main cabut. Ada kalanya tidak permisi. Cabut jo. Alangkah malunya. Lanjut. Hadis riwayat Ibnu Sa'd dari Hasan dikutip dari kitab Al-Jami' Usyagir 2 halaman 367, artinya tidur kedua mataku tapi tidak tidur hatiku. Tidur kedua mataku tapi tidak tidur kedua hatiku. Buktikan orang alim. Orang alim kalau tidur kasih salam, assalamualaikum. 3 kali sudah bangun. Kalau sampai 9 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, belum bangun juga, pindah guru. Bukan imam dia itu, mayat. Ada pencuri dia tidak tahu, perlu ditambah bahwa matanya tidur, hatinya tidur. Imam awal sedikit in action. Kalau tidur Imam awal bisa lihat ke jalan-jalan raya. Ada bunyi truk gitu. Kucing atau orang? Oh kucing. Saya tidak perlu jalan keluar, saya lihat dengan mata batin saya, kucing. Itu hati yang tidak tidur. Tapi Imam awal masih tingkat rendah, baru bisa lihat kucing, pencuri. Tapi ada orang-orang alim yang senantiasa mujahadah. Matanya tertutup tapi rohnya melihat Allah. Para wali kutub tingkat unggul itu. Lanjut. Al-Quran Surah At-Tolak ayat 2-3, artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Orang bertakwa mendapat rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang bertakwa itu adalah bahagian orang berilmu yang ilmunya sudah sampai mampu berdialog dengan Allah. Jadi orang alim biasa pun adalah masuk bahagian dari mutakin. Semua orang berilmu pasti bisa menerima wahyu. Wahyu itu adalah dialog dengan Allah. Walaupun wahyu yang paling tinggi namanya muhadasah. Di atas muhadasah namanya muallimin, mutakallimin. Bercakap langsung. Dia akan mendapat rizki dari jalan yang tidak diduganya. Itu tanda-tanda orang alim. Tolong terangkan Ali Gosim, apa yang terjadi pada keluargamu? Saya tidak melihat rizki dari jalan yang tidak engkau sangka. Selalu cuma harapan gaji kantor. Tidak ada rezeki yang tidak terduga ini. Mana ini kealiman orang ini? Nah, Imam Supram pernah tanya sama saya, Imam, murid saya ini masih imam atau bukan di langit? Yang ini imam masih imam atau bukan? Nah, nanti kalau sudah ini disidikan, kasih sama Imam Supran. Ngana jadikan ini tolok ukur. Oh, enggak boleh ngana ya. Supran jadikan ini tolok ukur. Periksa itu murid-murid, kalau masuk enggak di dalam ajaran ini. Kalau masuk dia imam. Kalau enggak masuk, langsung aja pindah guru. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ibnu Sam'an dalam Adabul Imala dari Ibnu Mas'ud, dikutip dari kitab Al-Jami' Usyagir 1 halaman 111, artinya aku telah mendidikku. Saya ulang, Allah telah mendidikku, lalu dia didik aku sebaik-baiknya. Ini yang tadi saya katakan. Adakah manusia yang dididik Allah langsung? Ada. Yaitu Nabi Muhammad. Plus
pewarisnya, orang alim. Saya urusan memperbaiki mobil aja didikan langsung dari Allah. Begini, itu balance gini. Fungsinya ini dan ini. Ini jalur oli begini. Adapun perapian begini, ignition coil tetek bengek. Saya jadi mengerti, saya tidak punya pendidikan formal. Samsudin itu sendok jatuh itu ambil. Kamu nanti dituntut di hadapan Allah. Yang bicara ilmunya Allah. Engkau akan ditanya tentang hartamu, sen demi sen. Termasuk kamu beli sendok itu, akan ditanya, kenapa kamu sia-siakan? Biar dia sudah digot, dicuci masih bersih, ambil. Dididik saya sebaik-baiknya dalam urusan sekecil-kecilnya. Semoga saudara menjadi orang yang dididik Allah langsung. Karena ada orang yang dididik oleh nafsunya. Nafsu bilang berzina. Nafsu bilang mencuri. Ada orang dididik akalnya. Mana su agama ini? Kenapa orang-orang punya toko itu tidak beragama kaya-kaya? Kenapa orang Islam miskin-miskin? Biasa-biasa Jo. Tidak usah hebat-hebat beriman. Kenapa orang-orang biasa-biasa juga hebat? Nah, dia dididik oleh akalnya. Tapi kalau dididik Allah lain. Kita jadi manusia yang manusia lulusan didikan akademi milik Allah. Ada orang lulus akademi nafsu, akademi akal. Jadilah saudara lulusan akademi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara adalah bergelar insanul kamil. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ibnu Sa'd dari Mahmud bin Labib, dikutip dari kitab Al-Jami' Ushagir 2 halaman 155. Artinya, sesungguhnya aku hanyalah manusia, mata bercucuran, hati menjadi khusyuk, tapi aku tidak mengucapkan sesuatu yang membuat Tuhan murka. Orang alim tidak pernah keluar ucapan yang membuat Allah murka. Dia sangat hati-hati sekali. Anaknya sudah sakit sakratul maut, air matanya bercucuran, tapi mulutnya terkendali. Tidak ada ucapan, ya Allah, mengapa engkau timpakan musibah yang tidak mampu aku memikul dan lain sebagainya. Mana keadilanmu ya Allah? Anak saya masih muda mati, saya yang tua tidak mati-mati. Kasih mati saya ya Allah, jangan anak saya. Tidak akan keluar kalimat begitu. Lanjut. Hadis sahih riwayat Muslim dan Nasa'i dari Rafi bin Khadij, dikutip dari kitab Al-Jami' Ushagir 2 halaman 156. Artinya, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Apabila aku menyuruh kamu sesuatu dari agamamu, maka ambillah. Dan apabila aku menyuruh kamu sesuatu dari pendapatku sendiri, maka sesungguhnya aku hanyalah manusia. Nabi berkata, kalau saya menyuruh kepada kamu itu ada dua perkara. Satu, berdasarkan wahyu Allah. Yang kedua, berdasarkan perkiraan saya. Kalau yang berdasarkan perkiraan saya, terserah kamu melaksanakannya. Tapi kalau saya katakan, ini saya dapatkan dari Allah, maka harus kamu kerjakan sebaik-baiknya. Contoh soal. Imam Umar, Imam Jono, ini tolong kuburkan saya di sini. Itu wahyu. Tapi kalau saya bilang angkat batu juga dengan oto, ya, bagaimana pertimbangannya? Boleh enggak? Terserah kalian melaksanakannya. Musyawarahlah dan laksanakan. Tapi kalau yang berdasar wahyu, yang bagian belakang ini jangan korek-korek. Itu diumpamakan taman. Jadi beli bunga tanam di jurang-jurang itu menjadi keindahan. Bangunan di sini semua. Itu wahyu. Tanamkan saya di lurus lambung gunung. Tanamkan saya sih. Itu wahyu. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ahmad
dan Ibnu Majah dari Tolha, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 2 halaman 157, artinya, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kamu, dan sesungguhnya persangkaan itu biasa keliru dan biasa benar. Tapi apa yang aku katakan, Allah berfirman, maka aku tidak akan berdusta atas nama Allah. Nabi bilang, mana onta tadi yang di sini? Oh, solari mungkin. Nah, itu bisa persangkaan, walaupun Nabi bisa salah. Tapi kalau Nabi bilang, saya menerima wahyu, onta itu ada di balik batu, itu sudah mungkin salah. Jadi menghadapi orang alim, kalian lihat. Dan kalian boleh mendesak. Ini wahyu atau kehendak Anda, Tuhan? Boleh tanya gitu. Siapa muridnya Imam Umar? Diperintah sama Imam Umar. Ini kehendak Anda atau wahyu, Tuhan? Oh, kehendak saya. Baik, saya akan pertimbangkan. Boleh nih. Tapi kalau ini adalah wahyu, laksanakan. Lanjut. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 1 halaman 304, artinya, aku titipkan engkau kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-titipannya. Semua titipkan kepada Allah. Ya Allah, saya titip keselamatan saya titip anak istri saya titip rezeki saya titip hidup dan mati saya. Ya Allah, segala yang saya miliki, saya titipkan kepadamu. Bahasa titip ini kalau diislamkan menjadi tawakal. Lanjut. Orang alim itu bertawakal. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai dari Agar Muzani, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 2 halaman 170, artinya, sesungguhnya hatiku tertutup dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Orang alim itu mengikuti jejak Nabi. Dia memiliki sifat waro, sangat takut berdosa, sehingga Nabi meminta ampun 100 kali dalam sehari. Ketakutan kepada Allah bahwa beliau memiliki dosa. Padahal Allah selalu berfirman, Habibullah, kekasihku engkau wahai Muhammad. Itu pun oleh karena sifat waroknya beliau sangat takut. Maka orang alim mewarisi sifat warok daripada Nabi. Sering menangis memohon ampun kepada Allah. Lanjut. Hadis sahih riwayat Tirmizi dari Aisyah, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 2 halaman 171, artinya, sesungguhnya aku melihat setan-setan manusia dan jin telah benar-benar lari dari Umar. Umar bin Khattab itu muhadasah, kata Nabi. Umar bin Khattab itu, Umar itu adalah muhadasah. Apakah muhadasah itu? Mampu menerima kabar dari Allah. Bukan dalam bentuk gambar, tapi sudah kabar, percakapan dari Allah. Berarti orang ini lumayan ilmunya. Sudah bisa dibilang sangat tinggi, walaupun belum tertinggi. Karena masih ada yang lebih tinggi, namanya kalamullah. Muhadasah masih di bawah kalamullah. Setan takut sama Umar bukan karena Umar ada jenggotnya atau Umar ada kumisnya, tapi karena ilmunya. Lanjut. Hadis sahih riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi dari Jabir bin Samurah, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 2 halaman 175, artinya, sesungguhnya
aku mengenali sebuah batu di Mekah yang dahulu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus. Nabi ketemu sebuah batu, dia ingat. Ini batu ini 15 tahun yang lalu pernah memberi salam kepada saya. Di saat tingkatan saya mencapai Khalifatullah, Abdullah, Hizbullah, Khalifatullah, Wali Allah, baru Nabi Allah. Di saat Nabi mencapai tingkat Khalifatullah, batu-batuan memberi salam. Orang alim itu pasti pernah dikasih salam oleh benda mati. Tolong Imam Awal, saya tanya Imam Awal, sudah pernah dikasih salam benda mati? Demi Allah saya pernah. Bawang memberi salam, belalang memberi salam, sepeda motor saya memberi salam, pohon memberi salam, pernah dinding memberi salam. Berarti saya sudah pada level Khalifatullah atau selebihnya. Lanjut. Hadis sahih riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar, dikutip dari kitab Al-Jami' Usyagir 2 halaman 192, artinya, aku adalah pihaknya kaum muslimin. Aku adalah berpihak pada kaum muslimin. Artinya tidak berpihak kepada kebudayaan manapun. Misalnya cara berak. Orang modern berak sekarang ceboknya enggak pakai air, pakai tisu, pakai kertas. Nabi melarang itu. Janganlah engkau cebok dengan kayu dan tai unta. Kayu itu adalah bahan kertas, jadi tidak boleh. Kita harus berpihak kepada Islam kalau ingin jadi rupa Nabi dan orang alim. Makan, ya tadi, makanlah sebagai budak. Kalau orang Barat namanya table manner. Pisau ada DP tampak, garpu ada DP porok, ada piring besar tempat ikan, ada piring kecil, ada tempat ini. Itu tidak boleh salah, so diatur di meja, duduk. Nah, makanya, saudara sekalian, kita jangan ikut orang Barat, ikut Nabi. Orang Barat DP piring di meja, kong dia ambil sendok, kalau ada yang keras dia potong dengan pisau, baru dia tarik ke mulut begini, jauh. Antara piring dengan mulut jauh. Kalau cara Islam gampang, piring pegang, kong dekatkan ke mulut, kong sorong. Nah, jadi kalau kita ikut Nabi, sekarang diketahui, Nabi itu jatuh satu butir beras diambil. Tapi kalau zaman sekarang ikut Nabi di pesta, turunan rakus dari mana itu? Kita ndak usah peduli turunan rakus kayak turunan setan, saya ikut Nabi saya. Saya pernah makan di Jakarta dengan pejabat level 1. Dorang pakai table manner, kok saya ambil table Nabi. Kenapa? Pagi. Dorang tahaga semua. Tahu-tahu pejabat 1 setuju. Dia bisik sama pelayan, ambilkan ember. Oh, dia taruh di bawah meja. Dia cuci tangan, dia makan. Dia cuci tangan, dia makan. Jadi satu kali suap dia cuci. Oh, lebih hebat dari table Nabi ini. Tuh jago ini. Nabi cuma satu kali cuci. Makan kenyang baru cuci lagi. Dia setiap suap dia cuci. Orangnya Islam. Saya tidak malu. Diarahkan ke sana. Ternyata orang Jepang juga tidak malu. Bill Clinton datang ke Jepang. Minum teh, duduk bersilan. Begitu bangun Presiden Amerika Bill Clinton kram, orang Jepang bilang anak kram nggak ada urusan. Yang penting ada duduk rupa orang. Nah itu jago. Kita punya budaya sendiri. Lanjut. Hadis riwayat Dailami dari Abu Hurairah dan riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman
dari Ali, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 1, halaman 41, artinya, Allah menolak memberi rizki hambanya yang mukmin, melainkan secara ia duga, secara ia tidak duga. Allah menolak memberikan rezeki secara jelas kepada orang mukmin. Orang mukmin itu orang yang benar-benar beriman, sudah menguasai keseluruhan iman sampai juga menuntut ilmu. Jadi katakan mukmin kita ganti ilmi. Allah malu kasih rezeki sama orang alim jelas. Orang alimnya sama dengan Pak Paimo buka perusahaan genteng, terus gentengnya laku. Itu masuk akal biasa. Allah tidak mau. Allah mau kalau orang alim itu tahu-tahu dapat 2 juta. Dari mana? Bisa langsung diantar ke kamar. Bisa dalam perkara yang tidak sewajarnya. Ada satu orang ibu bawa anaknya. Imam, tolong anak saya bisa diterima di polisi. Oh iya Bu, nama siapa? Fit, tolong simpan nama ini. Nanti subuh kasih ingat sama imam awal. Sama saya, Bapak. Saya Bapak mau berdoa untuk dia. Iya Pak. Fitrinya tak tidur, saya lupa. Saya tidak doakan itu polisi itu. Tahu-tahu 1 bulan saudara, terima kasih Pak. Anak saya sudah diterima. Ini sedekah dari saya. Ya Bu, terima kasih ya. Saya taruh gitu. Orangnya pulang, saya rupa tebal tadi itu. Ada buka 3 juta. 3 juta. Saya enggak berdoa, saya enggak apa. Lupa no. Lupa. Itu rezeki yang tapi waktu ibu itu bilang saya sempat. Ya Bu. Saya akan mohonkan kepada Allah. Sudah sempat sekali itu. Tapi belum formal, belum sholat, belum mohon. 3 juta datang. Lumayan. Nah, yang begitu yang diatur Allah. Allah malu memberi rezeki yang jelas kepada orang mukmin. Diberinya rezeki dadakan yang enggak pakai kerja, gampang-gampang. Lanjut. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 73, artinya, kami telah menjadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Sesungguhnya imam-imam itu mengajak manusia ke jalan kebenaran berdasarkan perintah dariku Allah. Perintah Allah. Jadi bagaimana mau menerima perintah kalau imam itu tidak bisa menerima perintah Allah dalam wahyu? Nah, seorang imam pasti punya ilmi. Maka kita bahas juga sebagai alim. Ma'rifatul alima adalah seorang imam. Ternyata seorang imam itu adalah mereka juga tidak meninggalkan syariat. Aku jadikan imam-imam memberi petunjuk manusia berdasarkan perintah dan wahyu dariku. Lalu mereka itu sholat, zakat, hukum-hukum syariat tidak ditinggalkannya. Lanjut. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud, dikutip dari kitab Al-Jami'u Shagir 1, halaman 491, artinya, sesungguhnya Allah menyuruh aku supaya aku mengawinkan Fatimah dengan Ali. Orang alim itu hidup berdasarkan wahyu. Allah memerintah Fatimah dikawinkan dengan Ali. Jadi bukan maunya Nabi. Kurang lebih saya begitu. Hai Samsudin, nikahkan Fitri itu dengan Jamari. Sesungguhnya dia sangat mencintai. Saya panggil nih Imam Jamari, tidak hadir pas-pas. Supaya dia tidak malu. Saya tanya dia cinta? Iya cinta sekali. Baik. Jadi kalau bisa saudara urusan kasih kawin anak, beli oto, bikin rumah dan lain sebagainya itu ada wahyunya. Kiapa novel ngana suka cewek ini. Aduh, DP hidung Imam.
Oh bukan wahyu, bukan. Nah kawin sendiri itu. Jangan suruh Pak Imam awal jadi penghulunya. Karena kawin DP hidung itu. Lanjut. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 5 artinya, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka imam, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Orang-orang yang mewarisi bumi. Aku akan jadikan mereka itu imam, dan mereka akan mewarisi bumi. Kenapa orang punya bumi ini? Orang warisi ini, so jadi orang punya. Orang mau beli lagi, orang warisi. Aku akan jadikan mereka itu imam dan mewarisi bumi. 1,3 hektar, hebat ini laduna ilma. Orang bagi sikat lagi sana, sebelah lagi, sebelah, sampai yang rata habis. Jangan engkau ambil yang berjurang, sesungguhnya itu tempat setan. Ambil yang rata. Lanjut. Hadis riwayat Abu Daud. Baca lagi yang satu itu supaya jelas. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 5 artinya, Al-Quran ini, Al-Qasas ayat 5. Al-Quran ini bukan hadis ya. Nah, silakan. dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka imam, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Kami akan jadi orang tertindas itu, yaitu suku Jawa Tondano, Cuma Sadiki, Samua Nasoro. Yang Jawa-Jawa yang tinggal di Bitung itu dikelilingi orang Nasoro. Saya akan jadikan mereka imam dan mewarisi bumi. Ayo kita laksanakan itu. Janji Tuhan sudah, kurang torang mau bikin. Lanjut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Baihaqi dari Abu Hurairah, dan riwayat Ahmad dari Abu Umamah, dikutip dari kitab Al-Jami'u Sagir 2 halaman 300, artinya, imam itu penanggung dan tukang azan itu terpercaya. Wahai Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah dosa-dosa para tukang azan. Imam itu penanggung. Dengan kata yang disurutkan sedikit, orang alim itu penanggung. Cuma di sini imam itu karena imam itu adalah orang alim yang sudah punya murid. Orang alim yang sudah punya pengikut, namanya imam. Kalau masih belum punya pengikut, orang alim. Tapi ada identik di dalamnya. Maka orang alim itu juga bisa menjadi penanggung. Yang benar-benar alim sampai mampu berbicara, menerima wahyu dari Allah, muhadasah. Contoh soal, ada seorang ibu datang sama saya sambil bersedih hati. Pak Imam, tolong, dulu orang tua saya itu miskin, berhutang emas sekian gram kepada seorang bapak. Sampai matinya orang tua saya tidak bisa membayar. Nah, sekarang saya anaknya ingin membayar, orang itu saya cari tidak ketemu. Bagaimana Imam? Mana itu kalung? Nanti jadi urusan saya di akhirat, antara saya dengan itu bapak yang punya kalung. Kamu punya bapak, minggir. Imam itu penanggung. Karena itu tidak diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana mau bayar orang ahli warisnya? Tidak ada. Orangnya so hilang, so pindah rumah, tidak tahu kemana. Tidak dibayar, dosa. Cari seorang imam sebagai penanggung. Imam adalah penanggung. Lanjut. Hadis riwayat Abu Hurairah, dikutip dari kitab Sahih Muslim 4 halaman 22, artinya, sesungguhnya imam itu adalah bagaikan perisai, di mana orang berperang memakai perisai dan menjaga diri dengannya. Imam itu perisai. Perisai itu keselamatan perang. Kalau bahasa Jawanya tameng. Imam itu tameng. Jadi kalau jamaah saya, murid saya ditikam orang kena apa, saya malu. Mungkin saya yang salah, saya bukan seorang imam yang benar.
Atau mungkin jamaah itu yang salah. Dia berjamaahnya tidak sepenuh hati. Tidak memikirkan kemajuan jamaah, sehingga tidak dilindungi sultan. Kalau dua-dua benar, dia benar seorang imam dan jamaahnya memang berbakti, ilmu imamnya melindungi orang itu. Turut membantu mencari harta, turut menyelamatkan dari mara bahaya, turut menambah kewibawaan, turut menambah kesentosaan, ketenangan jiwa, dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 71 artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil manusia dengan didampingi imamnya. Cukup. Ini sebagai ayat penutup. Ingatlah suatu hari tatkala manusia menghadap Allah didampingi imamnya. Imam itu adalah orang alim. Berarti ilmu itu bisa menyelamatkan manusia lain. Kita ambil sebagai penutup, diadakan suatu rekapitulasi, perhitungan akhir. Silakan Saudara Noval. Kesimpulan. Alim adalah dengan tanda sebagai berikut. Kesimpulan, alima atau orang alim adalah para nabi, para wali, para imam, ulama, muttaqin, dan mukminin. Oke, lanjut. Tanda-tandanya: 1. Orang alim takut kepada Allah. Ya. 2. Orang alim mampu menerima wahyu. 3. Orang alim jujur perkataannya, menjauhi hal yang haram dan rendah hati. 4. Perbandingan orang alim dengan ahli ibadah adalah 1:7. 5. Orang alim adalah pelita dunia dan pelita akhirat. 6. Orang alim adalah pewaris nabi. 7. Memuliakan orang alim sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. 8. Orang alim dimuliakan Allah. 9. Orang alim dicintai Allah. 10. Orang alim adalah penguasa Allah di bumi. Siapa yang memusuhinya, maka ia rusak. 11. Orang alim adalah kepercayaan Allah. 12. Orang alim merupakan kepercayaan Rasul selama mereka tidak menginginkan jabatan dan harta dunia. 13. Orang alim tempat kepercayaan umat. 14. Orang alim lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. 15. Orang alim yang bertambah ilmunya lebih mulia daripada ibadah 70 tahun. 16. Tidurnya orang alim lebih baik daripada sembahyangnya orang awam. 17. Orang alim yang mempunyai jamaah dalam kurung imam adalah perantara antara manusia awam dengan Tuhannya. 18. Orang alim adalah tempat bertanya. 19. Orang alim mendapat sholawat dari dunia binatang. 20. Orang alim mati, maka menangislah penduduk langit dan bumi selama 70 hari. 21. Apabila orang alim mati, maka terjadilah keretakan pada jamaah dan tidak dapat diperbaiki. 22. Orang alim dapat menolak huru-hara kubur. 23. Mengunjungi orang alim sama dengan mengunjungi dan berhak mengunjungi orang alim sama dengan mengunjungi dan berhak mendapat syafaat. Saya ulang, mengunjungi orang alim sama dengan mengunjungi Rasul dan berhak
mendapat syafaat. 24. Memandang wajah orang alim dengan cinta, maka Allah sertakan seorang malaikat yang memohonkan ampun kepada orang tersebut. 25. Memandang wajah orang alim adalah ibadah. 26. Tinta ulama lebih mulia dari darah syuhada. 27. Orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah. 28. Orang alim adalah petunjuk jalan bagi orang awam. 29. Orang alim memiliki firasat yang datang dari nur Allah. 30. Orang alim senantiasa menjaga aurat. 31. Orang alim berlaku adil. 32. Orang alim sangat merindukan jamaahnya. 33. Orang alim mengikuti Rasul dalam cara hidup. 34. Orang alim memiliki akhlakul karimah. 35. Orang alim menyayangi pembantu. 36. Orang alim pemurah dan pemberani. 37. Orang alim itu pemalu. 38. Pakaian orang alim adalah gomis. 39. Orang alim sedikit tertawa dan banyak tersenyum. 40. Orang alim itu banyak menangis. 41. Orang alim tidak menjabat tangan perempuan. 42. Orang alim menyukai pemandangan alam yang hijau dan air yang mengalir. 43. Orang alim tidak mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. 44. Orang alim tidak mencintai dunia. Saya ulang, orang alim tidak mencintai dunia dalam kurung juhud dan sangat wara. 45. Orang alim mati dikunjungi oleh para malaikat. 46. Orang alim memiliki hak syafaat. 47. Orang alim memiliki daya ma'rifat. 48. Orang alim melihat Allah dalam kurung ma'rifatullah. 49. Orang alim mendapat rezeki dari Allah dan mendapat bantuan dari kesulitan. 50. Orang alim senantiasa menjaga lisannya agar tidak salah bicara yang menimbulkan kemurkaan Allah. 51. Orang alim tidak berdusta dalam urusan wahyu. 52. Orang alim mendapat pendidikan langsung dari Allah. 53. Orang alim senantiasa mencari jalan keluar yang benar dan terasa ringan. 54. Orang alim senantiasa memohon ampun kepada Allah. 55. Orang alim dapat melihat setan jin dan setan manusia. 56. Orang alim mendapat salam dari benda mati. 57. Orang alim senantiasa berpihak kepada kaum muslimin. 58. Orang alim, saya ulang, 58. Rezeki orang alim itu tidak ia duga. 59. Orang alim senantiasa mengikuti petunjuk wahyu. 60. Orang alim adalah penanggung. 61. Orang alim adalah perisai. 62. Orang alim adalah pendamping jamaahnya di akhirat nanti. 63. Orang alim senantiasa berjiwa tenang, tidak khawatir dan tidak bersedih hati. 64. Orang alim itu tidak mati.
65 orang alim itu bercahaya. 66 orang alim memiliki kasaf. Saudara-saudara sekalian, itu adalah spesifikasi atau pertanda dari seorang alim. 63 pertanda. Saudara sekalian, demikian hebat penjelasan Allah dan Rasul berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi tentang kehebatan orang alim. Ini saudara di dalam Islam adalah baru tingkat 2. Bila sekolah biasa baru SMP, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan jadi sarjana 5. Maka abidin, alimin, arifin, mutakin dan mukhlisin. Abidin SD, alimin orang berilmu, ma'rifatul alima kelas 2, tingkat 2 SMP. Kalau SMP aja sudah sehebat begini, apalagi S2-nya saudara sekalian. Lain hari kita akan bermakrifat dalam makrifat yang lebih unggul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.